Ezra, pasal 1. Pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Persia, supaya firman Yehua yang disampaikan Yeremia terlaksana, Yehua membuat hati Kores tergerak untuk membuat pengumuman di seluruh kerajaannya yang juga dibuat secara tertulis. Isinya, Kores Raja Persia berkata, Yehua, Allah yang berkuasa atas surga, telah memberi saya semua kerajaan di bumi, dan Dia menugasi saya untuk membangun rumah baginya di Yerusalem, di Yehuda. Siapapun di antara kalian yang adalah umatnya, semoga Allahnya menyertai dia. Biarlah dia pergi ke Yerusalem, di Yehuda, dan membangun kembali rumah Yehua, Allah Israel. Dialah Allah yang benar, yang rumahnya dulu ada di Yerusalem. Siapapun yang tinggal sebagai orang asing, dimanapun dia berada, akan dibantu oleh para tetangganya yang akan memberi dia perak dan emas, barang-barang dan ternak, serta persembahan sukarela bagi rumah Allah yang benar, yang ada di Yerusalem. lalu para pemimpin keluarga pihak bapak dari suku Yehuda dan suku Benyamin, para imam, dan orang-orang Lewi, yaitu semua orang yang hatinya digerakkan oleh Allah yang benar, bersiap-siap untuk pergi dan membangun kembali rumah Yehua di Yerusalem. Selain memberikan persembahan sukarela, semua yang ada di sekitar mereka ikut mendukung dengan memberikan perlengkapan dari perak dan emas, barang-barang, ternak, dan benda-benda berharga. Raja Kores juga mengeluarkan barang-barang milik rumah Yehua yang telah Nebukadnezar rampas dari Yerusalem dan taruh di kuil Allahnya. Kores Raja Persia menugasi Mitredat, seorang bendahara, untuk membawa barang-barang ini. Lalu Mitredat mendaftar semua barang itu dan memberikannya kepada Syesbazar, pemimpin Yehuda. Inilah daftarnya: 30 keranjang dari emas, 1000 keranjang dari perak, dan 29 wadah lainnya. Ada juga 30 mangkuk emas kecil, 410 mangkuk perak kecil, dan 1000 perlengkapan lainnya. Jumlah seluruh perlengkapan yang terbuat dari perak dan emas adalah 5.400. Syesbazar membawa semuanya sewaktu para tawanan dibawa keluar dari Babylon ke Yerusalem. Pasal 2. Inilah orang Yahudi dari provinsi yang kembali ke Yerusalem dan Yehuda yang ditawan oleh Nebukadnezar Raja Babylon, yang belakangan kembali ke kotanya masing-masing. Mereka yang kembali bersama Zerubabel adalah Yeshua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilshan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baanah. Inilah jumlah pria Israel. Keluarga Paros, 2172. Keluarga Sefatia, 372. Keluarga Arah, 775. Keluarga Pahat Moab dari keluarga Yeshua dan Yoab, 2812. Keluarga Elam, 1254. Keluarga Zatu, 945. Keluarga Zakai, 760. Keluarga Bani, 642. Keluarga Bebai, 623. Keluarga Asgad, 1222. Keluarga Adonikam, 666. Keluarga Bigwai, 2056. Keluarga Adin, 454. Keluarga Ater keturunan Hizkia, 98. Keluarga Besai, 323. Keluarga Yora, 112. Keluarga Hasyum, 223. Keluarga Gibar, 95. Keluarga Betlehem, 123. Orang Netofa, 56. Orang Anatot, 128. Keluarga Asmawet, 42. Keluarga Kiryat Yearim, Kefira, dan Beerot, 743. Keluarga Rama dan Geba, 621. Orang Mikmas, 122.
Orang Betel dan Ai, 223. Keluarga Nebo, 52. Keluarga Makbis, 156. Keluarga Elam yang satu lagi, 1254. Keluarga Harim, 320. Keluarga Lot, Hadid, dan Ono, 725. Keluarga Yeriko, 345. Keluarga Senaa, 3630. Jumlah imam. Dari keluarga Yedaya keturunan Yesua, 973. Keluarga Imer, 1052. Keluarga Pasyur, 1247. Keluarga Harim, 1017. Jumlah orang Lewi. Dari keluarga Yesua dan Kadmiel, dari keluarga Hodawia, 74. Jumlah penyanyi. Dari keluarga Asaf, 128. Jumlah penjaga gerbang. Dari keluarga Syalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, dan Syobai, 139. Para pelayan bait adalah dari keluarga Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Salmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseah, Besai, Asna, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslut, Mehida, Harsya, Barkos, Sisera, Temah, Nezia, dan Hatifa. Para pelayan Salomo adalah dari keluarga Sotai, Soferet, Peruda, Yaalah, Darkon, Gidel, Sefatia, Hatil, Pokeret Hasebaim, dan Ami. Jumlah pelayan bait dan keluarga pelayan Salomo, 392. Berikut ini adalah orang-orang yang datang dari Tel Mela, Tel Harsya, Kerub, Adon, dan Imer, tapi tidak punya bukti bahwa mereka dan keluarga pihak bapak mereka adalah keturunan Israel. Dari keluarga Delaya, Tobia, dan Nekoda, 652. Dari keluarga para imam, keluarga Habaya, Hakos, dan Barzilai yang memakai nama mertuanya, yaitu Barzilai orang Gilead. Mereka mencari nama keluarga mereka dalam daftar silsilah, tapi ternyata tidak ada. Maka mereka tidak memenuhi syarat menjadi imam. Gubernur melarang mereka makan persembahan yang sangat suci, sampai ada imam yang bisa meminta petunjuk Allah melalui Urim dan Tumim. Jadi, jumlah mereka semua ada 42.360, tidak termasuk 7.337 budak laki-laki dan perempuan. Mereka juga punya 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Kuda mereka ada 736, bagal mereka 245, unta mereka 435, dan keledai mereka 6.720. Sewaktu tiba di rumah Yehua di Yerusalem, ada pemimpin-pemimpin keluarga pihak bapak yang dengan sukarela menyumbang agar rumah bagi Allah yang benar bisa dibangun kembali. Mereka menyumbang semampu mereka untuk mendukung pekerjaan. Total sumbangan mereka adalah 61.000 drachma emas, 5.000 mina perak, dan 100 jubah imam. Lalu para imam, orang Lewi, sebagian rakyat, penyanyi, penjaga gerbang, pelayan bait, dan semua orang Israel lainnya tinggal di kota-kota mereka. Pasal 3. Saat bulan ke-7 tiba, dan orang-orang Israel sedang berada di kota-kota mereka, mereka berkumpul di Yerusalem. Yeshua anak Yehozadak dan para imam lainnya, juga Zerubabel anak Sealtiel bersama saudara-saudaranya, membangun mezbah bagi Allah Israel, supaya mereka bisa mempersembahkan korban bakaran di situ, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, Nabi Allah yang benar.
Meski takut kepada penduduk dari negeri-negeri tetangga, mereka membangun mezbah di tempatnya yang dulu. Di mezbah itu, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Yehuwa, yaitu korban bakaran pagi dan malam. Mereka mengadakan perayaan pondok daun sesuai dengan hukum yang tertulis. Setiap hari, mereka mempersembahkan korban bakaran sebanyak yang telah ditentukan untuk hari itu. Setelah itu, mereka mempersembahkan persembahan bakaran rutin, juga persembahan untuk bulan-bulan baru dan untuk semua musim perayaan suci bagi Yehuwa. Selain itu, ada juga persembahan sukarela yang orang-orang berikan dengan senang hati kepada Yehuwa. Sejak hari pertama bulan ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Yehuwa, meskipun fondasi bait Yehuwa belum mulai dibangun. Mereka memberikan uang kepada tukang potong batu serta perajin, dan memberikan makanan, minuman, dan minyak kepada orang Sidon dan orang Tirus untuk ditukar dengan kayu-kayu aras yang orang-orang itu bawa melalui laut dari Lebanon ke pelabuhan Yopa atas izin yang mereka terima dari Kores, Raja Persia. Pada tahun kedua setelah mereka tiba di rumah Allah yang benar di Yerusalem, pada bulan kedua, mereka mulai bekerja, yaitu Zerubabel anak Sealtiel, Yeshua anak Yehosadak bersama saudara-saudara mereka, para imam, dan orang Lewi, serta semua yang datang ke Yerusalem dari penawanan. Mereka menugasi orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pembangunan rumah Yehuwa ini. Jadi Yeshua serta anak-anak lelaki dan saudara-saudara lelakinya, dan Kadmiel serta anak-anak lelakinya, yaitu keturunan Yehuda, bersama-sama mengawasi pekerjaan yang dilakukan di rumah Allah yang benar. Begitu juga dengan keturunan Henadad, anak-anak lelaki dan saudara-saudara lelaki mereka, yang juga orang Lewi. Ketika para pekerja selesai membuat fondasi bait Yehuwa, para imam yang memakai jubah resmi berdiri untuk memuji Yehuwa dengan trompet, dan keluarga Asaf orang Lewi dengan alat musik simbal, sesuai dengan pengaturan yang dibuat Daud, Raja Israel. Mereka mengucap syukur kepada Yehuwa dan memujinya dengan bernyanyi bersaut-sautan, karena Dia baik, kasih setianya kepada Israel bertahan selamanya. Seluruh bangsa itu bersorak memuji Yehuwa, karena fondasi rumah Yehuwa sudah selesai dibuat. Banyak imam, orang Lewi, dan pemimpin keluarga pihak bapa menangis keras-keras sewaktu melihat fondasi rumah Allah ini. Mereka adalah orang-orang tua yang pernah melihat rumah Allah yang sebelumnya. Banyak orang yang lainnya bersorak gembira. Orang-orang sampai tidak bisa membedakan mana suara sorakan dan mana suara tangisan, karena suara mereka sangat keras sehingga terdengar sampai jauh sekali. Pasal 4. Saat musuh orang Yehuda dan orang Benyamin mendengar bahwa para tawanan yang kembali itu membangun bait bagi Yehuwa Allah Israel, mereka segera menemui Zerubabel dan para pemimpin keluarga pihak bapa. Mereka berkata, "Izinkan kami membangun bersama kalian, karena seperti kalian, kami juga menyembah Allah kalian. Kami sudah mempersembahkan korban untuk Dia sejak zaman Esarhadon Raja Asiria, yang membawa kami ke sini." Tapi Zerubabel, Yeshua, dan para pemimpin keluarga pihak bapa dari orang Israel berkata, "Kalian tidak berhak membangun rumah Allah kami bersama kami. Kami sendiri yang akan membangunnya bagi Yehuwa Allah Israel, sesuai dengan perintah Kores Raja Persia." Lalu, orang-orang dari negeri sekitar terus berusaha membuat orang-orang Yehuda kehilangan semangat untuk membangun dan kecil hati. Mereka menyogok para penasihat kerajaan untuk menggagalkan rencana orang Yehuda sejak zaman Kores Raja Persia sampai zaman Darius Raja Persia. Pada awal pemerintahan Raja Ahasveros, mereka menulis tuduhan terhadap penduduk Yehuda dan Yerusalem. Pada zaman Artasasta Raja Persia berkuasa, Bislam, Mitredat, Tabeel, dan rekan-rekan mereka menulis surat kepada Raja Artasasta. Surat ini diterjemahkan ke bahasa Aram dan ditulis dengan huruf Aram. Belakangan, Rehum,
yaitu seorang kepala pejabat pemerintahan, dan penulis bernama Shimshai, menulis surat tentang Yerusalem kepada Raja Artasasta, yang berbunyi, ini dikirim atas nama Rehum, yaitu seorang kepala pejabat pemerintahan, dan penulis bernama Shimshai, serta rekan-rekan mereka, yaitu para hakim, para gubernur bawahan, para sekretaris, orang Erech, orang Babilonia, dan penduduk Susa, yaitu orang Elam, juga bangsa-bangsa lainnya yang tinggal di kota-kota Samaria setelah ditawan oleh Raja Asenapar yang agung dan terhormat, serta orang-orang lainnya yang tinggal di daerah seberang sungai. Nah, inilah salinan surat yang mereka kirimkan itu. Kepada Raja Artasasta, dari hamba-hambamu di daerah seberang sungai. Kami ingin memberitahu Raja bahwa orang Yahudi yang datang ke sini dari daerah Tuan telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang suka memberontak dan jahat. Mereka sedang menyelesaikan temboknya dan memperbaiki fondasinya. Tuan perlu tahu bahwa kalau kota ini dan tembok-temboknya sudah selesai dibangun, mereka tidak akan membayar pajak perorangan, pajak barang, maupun pajak jalan. Maka, pendapatan kerajaan akan berkurang. Kami mendapat gaji dari kerajaan, jadi kami tidak tega melihat raja dirugikan. Maka kami memberitahu Tuan tentang hal ini, supaya Tuan mengadakan pemeriksaan catatan sejarah raja-raja pendahulu Tuan. Dalam catatan itu, Tuan bisa melihat bahwa kota itu suka memberontak, berbahaya bagi para raja dan provinsi-provinsi. Sejak dulu, penduduknya suka mengadakan pemberontakan. Karena itu, kota mereka dulu dihancurkan. Kami memberitahu Tuan bahwa kalau kota itu dan tembok-temboknya selesai dibangun, Tuan tidak akan punya kuasa lagi atas daerah seberang sungai. Raja mengirimkan surat kepada Rehum pejabat tinggi itu, Shimshai penulis itu, dan rekan-rekan mereka yang tinggal di Samaria dan di daerah seberang sungai. Salam sejahtera. Surat resmi yang kalian kirimkan telah dibacakan dengan jelas di depan saya. Atas perintah saya, penyelidikan telah diadakan, dan ternyata sejak dulu kota mereka memang suka melawan para raja. Di sana juga ada banyak pemberontakan dan kerusuhan. Dulu di Yerusalem ada raja-raja hebat yang berkuasa atas seluruh daerah seberang sungai. Orang-orang membayar pajak perorangan, pajak barang, dan pajak jalan kepada mereka. Sekarang keluarkan perintah agar orang-orang itu berhenti bekerja. Sampai saya mengeluarkan perintah lain, mereka tidak boleh membangun kembali kota itu. Pastikan agar kalian melaksanakan semua ini. Jangan sampai kerajaan terus dirugikan. Setelah salinan surat resmi dari Raja Artasasta ini dibacakan kepada Rehum dan Shimshai penulis itu, serta rekan-rekan mereka, mereka cepat-cepat pergi kepada orang Yahudi di Yerusalem dan memaksa mereka berhenti. Sejak itu, pembangunan rumah Allah di Yerusalem terhenti. Pembangunan tidak dilanjutkan sampai tahun kedua pemerintahan Darius Raja Persia. Pasal 5. Kemudian, Nabi Hagai dan Nabi Zakaria cucu Ido bernubuat kepada orang Yahudi di Yehuda dan di Yerusalem atas nama Allah Israel yang memimpin mereka. Saat itulah Zerubabel anak Shealtiel bersama Yeshua anak Yehosadak mulai membangun kembali rumah Allah yang ada di Yerusalem. Para nabi Allah ada bersama mereka dan mendukung mereka. Pada waktu itu, Tatenai, gubernur atas daerah seberang sungai, datang bersama Syetar-Bozenai dan rekan-rekan mereka, lalu bertanya, "Siapa yang memberi kalian perintah untuk membangun rumah ini dan membuat rangka kayunya?" Mereka juga berkata, "Sebutkan nama pria-pria yang bekerja di sini." Tapi Allah menjaga para pemimpin orang Yahudi, sehingga orang-orang itu tidak menghentikan pekerjaan mereka sebelum membuat laporan kepada Darius dan mendapat keputusan resmi tentang hal ini. Inilah salinan surat yang dikirim kepada Raja Darius oleh Tatenai, gubernur atas daerah seberang sungai,
juga Syetar-Bozenai dan rekan-rekannya, yaitu para gubernur bawahan di daerah seberang sungai. Mereka mengirim laporan kepadanya, dan inilah yang mereka tulis. Kepada Raja Darius, salam damai. Kami ingin memberitahu Raja bahwa kami pergi ke rumah Allah yang Maha Besar di provinsi Yehuda. Rumah itu sedang dibangun dengan batu-batu besar, dan mereka sedang memasang kayu untuk temboknya. Pekerjaan itu dilakukan dengan bersemangat, dan karena upaya mereka, pekerjaan itu pun maju. Lalu kami menanyai para pemimpin mereka, siapa yang memberi kalian perintah untuk membangun rumah ini dan membuat rangka kayunya? Kami juga menanyakan nama mereka supaya kami bisa menuliskannya dan memberitahu Tuan nama pria-pria yang memimpin mereka. Inilah jawaban mereka. Kami adalah orang-orang yang melayani Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Kami sedang membangun kembali rumah yang didirikan bertahun-tahun lalu, didirikan oleh seorang raja yang agung di Israel. Tapi leluhur kami membuat Allah yang berkuasa atas surga menjadi marah. Maka Allah menyerahkan mereka ke tangan Nebukadnezar, Raja Babylon, orang Kaldea itu. Raja itu menghancurkan rumah ini dan menawan orang-orang ke Babylon. Tapi pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Babylon, Raja Kores memberi perintah agar rumah Allah ini dibangun kembali. Raja Kores juga mengeluarkan semua barang dari perak dan emas milik rumah Allah kami, yang telah Nebukadnezar rampas dan bawa ke kuil Babylon. Barang-barang itu diberikan kepada Syesbazar, orang yang Kores jadikan gubernur. Kores berkata kepadanya, bawa barang-barang ini. Nanti semua ini harus ditaruh di bait di Yerusalem, di rumah Allah yang akan dibangun kembali di tempatnya yang dulu. Lalu Syesbazar datang dan membangun fondasi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Sejak saat itulah rumah ini mulai dibangun sampai sekarang, tapi sekarang belum selesai. Kalau Tuan setuju, adakanlah pemeriksaan tentang hal ini di ruang penyimpanan harta kerajaan di Babylon, untuk memastikan apakah Raja Kores pernah memberi perintah agar rumah Allah di Yerusalem dibangun kembali. Lalu, kirimkanlah keputusan Tuan tentang hal ini kepada kami. Pasal 6. Saat itulah Raja Darius memberi perintah, sehingga diperiksalah catatan yang ada di tempat penyimpanan harta di Babylon. Lalu sebuah gulungan ditemukan di benteng di Ekbatana, di provinsi Media, dan di dalamnya ada pesan berikut. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores memberi perintah mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu harus dibangun kembali sebagai tempat untuk mempersembahkan korban. Bangunlah fondasinya di tempatnya, dan tingginya harus 60 hasta, dan lebarnya 60 hasta. Temboknya harus dibuat dengan 3 lapis batu besar, dan 1 lapis kayu. Seluruh biayanya akan ditanggung kerajaan. Juga, semua barang dari emas dan perak milik rumah Allah yang Nebukadnezar rampas dari bait di Yerusalem, yang dia bawa ke Babylon, harus dikembalikan ke tempatnya di bait di Yerusalem, dan ditaruh di rumah Allah. Jadi Tatenai, gubernur atas daerah seberang sungai, dan Syetar-Bozenai, juga rekan-rekan kalian para gubernur bawahan dari seberang sungai Efrat, jangan ikut campur urusan mereka. Jangan ganggu pembangunan rumah Allah itu. Biarkan gubernur orang Yahudi dan para pemimpin Yahudi membangun kembali rumah Allah itu di tempatnya yang dulu. Selain itu, saya memberi kalian perintah untuk melakukan ini bagi para pemimpin Yahudi yang sedang membangun kembali rumah Allah itu. Ambil uang dari dana kerajaan, dari pajak yang terkumpul di daerah seberang sungai, dan segera berikan kepada mereka agar pekerjaan mereka tidak terhenti. Apapun yang diperlukan harus diberikan kepada mereka setiap hari, baik sapi jantan muda, juga domba jantan, anak domba, gandum, garam, anggur, dan minyak, sesuai dengan yang dikatakan para imam di Yerusalem, supaya mereka bisa terus memberikan persembahan yang menyenangkan Allah yang berkuasa atas surga, dan berdoa demi kesejahteraan raja dan putra-putranya. Saya juga memberi perintah bahwa siapapun yang melanggar perintah ini akan dipakukan di sebuah tiang kayu yang dicabut dari rumahnya sendiri,
Lalu rumahnya akan dijadikan jamban umum karena melanggar perintah ini. Semoga Allah itu yang memilih tempat itu untuk namanya, mengalahkan raja dan bangsa manapun yang melanggar perintah ini dan yang mencoba menghancurkan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saya, Darius, mengeluarkan perintah ini. Segera laksanakan. Maka Tatenai, gubernur atas daerah seberang sungai, dan Setar-Bosenai, juga rekan-rekan mereka segera melaksanakan semua perintah Raja Darius. Para pemimpin Yahudi pun terus membangun, dan pekerjaan mereka semakin maju. Mereka didorong oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria cucu Ido. Mereka menyelesaikan rumah itu atas perintah Allah Israel dan atas perintah Kores, Darius, dan Artasasta Raja Persia. Rumah itu mereka selesaikan pada hari ketiga bulan Adar, tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Lalu orang Israel, para imam, orang Lewi, dan semua orang lain yang pernah ditawan itu, meresmikan rumah Allah dengan sukacita. Untuk peresmian rumah Allah ini, mereka mempersembahkan 100 sapi jantan, 200 domba jantan, dan 400 anak domba. Juga, sebagai persembahan dosa bagi seluruh bangsa, mereka memberikan 12 kambing jantan, sesuai dengan jumlah suku Israel. Lalu, imam-imam dan orang-orang Lewi dilantik berdasarkan kelompok mereka untuk melayani Allah di Yerusalem, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Musa. Semua orang yang sebelumnya ditawan itu mengadakan Paskah pada hari ke-14 bulan pertama. Seluruh kelompok imam dan orang Lewi itu, tanpa terkecuali, telah menyucikan diri, sehingga mereka semua suci. Setelah itu, mereka menyembelih korban Paskah bagi semua orang yang sebelumnya ditawan, bagi rekan-rekan imam mereka, dan bagi diri mereka sendiri. Lalu, semua orang Israel yang telah kembali dari penawanan, memakan korban itu bersama orang lain yang bergabung dengan mereka, yaitu orang-orang yang telah memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa di sekitar mereka, untuk menyembah Yehuwa, Allah Israel. Mereka juga mengadakan perayaan roti tanpa ragi selama 7 hari dengan sukacita. Yehuwa membuat bangsa itu bersukacita dan membuat hati Raja Asiria berkenan kepada mereka, sehingga raja itu mendukung pembangunan rumah Allah yang benar, Allah Israel. Pasal 7. Setelah semua itu, pada masa pemerintahan Artasasta Raja Persia, ada seorang pria bernama Ezra. Dia adalah anak Seraya, anak Azaria, anak Hilkia, anak Shalum, anak Zadok, anak Ahitub, anak Amaria, anak Azaria, anak Merayot, anak Serahia, anak Uzi, anak Buki, anak Abishua, anak Pinehas, anak Eleazar, anak imam kepala Harun. Ezra datang dari Babylon. Dia adalah penyalin yang sangat ahli dalam hukum Musa yang diberikan oleh Yehuwa Allah Israel. Raja memenuhi semua permintaannya karena tangan Yehuwa Allahnya menyertainya. Beberapa orang Israel, imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga gerbang, dan pelayan bait pergi ke Yerusalem pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta. Ezra datang ke Yerusalem pada bulan ke-5 tahun ke-7 pemerintahan raja itu. Pada hari pertama bulan pertama, dia berangkat dari Babylon, dan dia tiba di Yerusalem pada hari pertama bulan ke-5. Selama perjalanan, tangan Allahnya menyertai dia. Ezra sudah mempersiapkan hatinya untuk mempelajari hukum Yehuwa dan menjalankannya, serta untuk mengajar tentang peraturan dan ketetapan dalam hukum itu di Israel. Berikut ini adalah salinan surat dari Raja Artasasta kepada Ezra, seorang imam dan penyalin, seorang yang ahli dalam hukum dari Yehuwa dan peraturannya bagi Israel. Dari Artasasta, raja segala raja, kepada Imam Ezra, penyalin hukum Allah yang berkuasa atas surga. Semoga kamu damai sejahtera. Semua orang Israel, imam dan orang Lewi yang tinggal di wilayah saya dan ingin pergi ke Yerusalem bersamamu, sudah saya perintahkan untuk pergi. Kamu dikirim ke Yerusalem oleh raja dan ke-7 penasehatnya untuk memastikan bahwa hukum Allahmu yang kamu miliki dijalankan di Yehuda dan Yerusalem. Ambillah sumbangan sukarela
berupa perak dan emas dari raja dan para penasehatnya kepada Allah Israel yang tinggal di Yerusalem. Bawa juga semua perak dan emas yang kamu terima dari seluruh provinsi Babylon, serta sumbangan sukarela dari rakyat dan para imam untuk rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Segera pakai semua itu untuk membeli sapi jantan, domba jantan, anak domba, juga persembahan makanan dan persembahan minumannya. Persembahkan semua itu di mezbah rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Sisa perak dan emas itu boleh digunakan untuk apa saja yang baik menurut kamu dan saudara-saudaramu, sesuai dengan kehendak Allah kalian. Semua barang yang sudah diberikan kepadamu untuk dipakai dalam pelayanan di rumah Allahmu, harus kamu bawa ke hadapan Allahmu di Yerusalem. Untuk keperluan lainnya bagi rumah Allahmu yang harus kamu berikan, ambillah biayanya dari dana kerajaan. Saya, Raja Artasasta, telah memberi perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai, bahwa apapun yang diminta Imam Esra, penyalin hukum Allah yang berkuasa atas surga, harus segera diberikan, bahkan sampai 100 talenta perak, 100 kor gandum, 100 bat anggur, 100 bat minyak, dan garam tanpa batas. Semua perintah dari Allah yang berkuasa atas surga mengenai rumahnya harus dijalankan dengan semangat, supaya Allah tidak marah kepada orang-orang di wilayah kerajaan raja dan kepada putra-putranya. Saya juga ingin memberitahu kalian bahwa tidaklah diizinkan untuk menarik pajak perorangan, pajak barang, ataupun pajak jalan dari orang Lewi, para imam, pemusik, penjaga pintu, pelayan bait, dan para pekerja di rumah Allah itu. Dan kamu, Esra, gunakan hikmat yang kamu dapat dari Allahmu untuk mengangkat pejabat pengadilan dan hakim, supaya mereka mengadili semua orang di daerah seberang sungai, semua orang yang mengetahui hukum-hukum Allahmu. Kalian harus mengajarkannya kepada siapapun yang tidak mengetahuinya. Siapapun yang tidak menaati hukum Allahmu dan hukum raja, harus segera dihukum dengan dibunuh, atau diusir, atau didenda, atau dipenjarakan. Terpujilah Yehuwa, Allah leluhur kami, yang telah menggerakkan hati raja untuk membuat rumah Yehuwa yang ada di Yerusalem menjadi indah. Dia telah menunjukkan kasih setia kepada saya di hadapan raja, para penasihatnya, dan para pejabat tingginya. Maka saya memberanikan diri, karena tangan Yehuwa, Allah saya, menyertai saya. Lalu saya mengajak para pemimpin Israel untuk pergi bersama saya. Pasal 8. Ada para pemimpin keluarga pihak Bapa yang pergi bersama saya dari Babylon pada waktu Raja Artasasta berkuasa. Inilah daftar nama mereka berdasarkan keluarga masing-masing. Dari keluarga Pinehas, Gershom. Dari keluarga Itamar, Daniel. Dari keluarga Daud, Hatus. Dari keluarga Syekania dan keluarga Paros, Zakaria dan 150 pria lain yang terdaftar bersamanya. Dari keluarga Pahat Moab, Eliehoenai anak Zerahia dan 200 pria lain. Dari keluarga Zatu, Syekania anak Yahaziel dan 300 pria lain. Dari keluarga Adin, Ebed anak Yonatan dan 50 pria lain. Dari keluarga Elam, Yeshaya anak Atalia dan 70 pria lain. Dari keluarga Shefatia, Zebadia anak Mikael dan 80 pria lain. Dari keluarga Yoab, Obaja anak Yehiel dan 218 pria lain. Dari keluarga Bani, Shelomit anak Yosifia dan 160 pria lain. Dari keluarga Bebai, Zakaria anak Bebai dan 28 pria lain. Dari keluarga Asgad, Yohanan anak Hakatan dan 110 pria lain. Orang-orang yang terakhir kembali dari keluarga Adonikam, Elifelet, Yeiel, Shemaya, dan 60 pria lain. Dari keluarga Bigwai, Utai, Zabbut, dan 70 pria lain. Saya mengumpulkan mereka di dekat sungai yang mengalir ke Ahawa
dan berkemah di sana selama 3 hari. Tapi sewaktu saya memeriksa orang-orang dan para imam itu, ternyata sama sekali tidak ada orang Lewi. Maka saya memanggil para pemimpin, yaitu Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, dan Mesyulam, juga para guru, yaitu Yoyarib dan Elnatan. Lalu saya menyuruh mereka pergi menemui Ido, pemimpin di tempat bernama Kasifia. Saya menyuruh mereka meminta pelayan-pelayan untuk rumah Allah kami kepada Ido dan saudara-saudara lelakinya yang adalah keturunan para pelayan bait di Kasifia. Karena kami disertai oleh tangan yang baik dari Allah kami, mereka pun membawakan seorang yang bijaksana dari keluarga Mahli, cucu Lewi anak Israel, yaitu Sherebia, bersama anak-anak lelaki dan saudara-saudara lelakinya, seluruhnya 18 orang. Juga Hasyabia dan Yeshaya dari keluarga Merari, bersama saudara-saudara lelaki dan anak-anak lelaki mereka, seluruhnya 20 orang. Ada juga 220 pelayan bait yang namanya terdaftar. Dulu, Daud dan para pemimpin menugasi para pelayan bait untuk membantu orang Lewi. Lalu, saya mengumumkan puasa di sana, di Sungai Ahawa, untuk merendahkan diri kami di hadapan Allah kami, untuk memohon bimbingannya selama perjalanan kami, demi diri kami, anak-anak kami, dan semua barang kami. Saya malu meminta tentara dan pasukan berkuda dari raja untuk melindungi kami dari musuh di perjalanan, karena sebelumnya kami telah berkata kepada raja, tangan Allah kami menyertai semua orang yang mencari dia, tapi dia menunjukkan kekuatan dan kemarahannya terhadap orang yang meninggalkan dia. Jadi, kami berpuasa dan memohon bimbingan Allah. Dia pun mendengarkan permohonan kami. Berikutnya, saya memisahkan 12 imam kepala, yaitu Sherebia, Hasyabia, dan 10 saudara mereka. Kemudian, saya menimbang perak, emas, dan perlengkapan, yaitu sumbangan untuk rumah Allah dari raja, para penasihatnya, pejabatnya, dan semua orang Israel yang ada di sana. Lalu saya menyerahkannya kepada mereka. Jadi yang saya timbang dan serahkan kepada mereka adalah 650 talenta perak, 100 barang dari perak yang totalnya 2 talenta, 100 talenta emas, 20 mangkuk kecil dari emas yang totalnya 1000 darik, dan 2 barang dari tembaga berwarna merah mengkilat, yang bagus seperti emas. Lalu saya berkata kepada mereka, kalian suci bagi Yehuwa dan semua perlengkapan itu suci. Perak dan emas itu adalah persembahan sukarela kepada Yehuwa, Allah leluhur kalian. Jagalah semua barang itu baik-baik, sampai kalian menimbangnya di hadapan para imam kepala, orang Lewi, dan para pemimpin keluarga pihak bapak dari orang Israel di Yerusalem dalam ruangan-ruangan di rumah Yehuwa. Lalu, para imam dan orang Lewi menerima perak, emas, dan barang-barang yang telah ditimbang dan diserahkan kepada mereka untuk membawanya ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Akhirnya, pada hari ke-12 bulan pertama, kami berangkat dari Sungai Ahawa untuk pergi ke Yerusalem. Sepanjang perjalanan, tangan Allah kami menyertai kami, dan Dia menyelamatkan kami dari musuh dan perampok di sepanjang jalan. Kami pun tiba di Yerusalem dan tinggal di sana selama 3 hari. Pada hari keempat, kami menimbang perak, emas, dan perlengkapan rumah Allah kami, lalu menyerahkannya kepada Imam Meremot anak Uria. Di sana ada juga Eleazar anak Pinehas dan orang-orang Lewi, yaitu Yosabat anak Yesua dan Noadia anak Binui. Semua barang itu dihitung dan ditimbang dan beratnya dicatat. Orang-orang yang sudah kembali dari penawanan di negeri asing itu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Israel, yaitu 12 sapi jantan untuk semua orang Israel, 96 domba jantan, 77 anak domba jantan, dan 12 kambing jantan sebagai persembahan dosa. Semua itu adalah persembahan bakaran untuk Yehuwa. Lalu, kami menyampaikan keputusan raja kepada para penguasa distrik dan kepada para gubernur atas daerah seberang sungai. Mereka pun memberi dukungan kepada bangsa ini dan rumah Allah yang benar. Pasal 9.
Segera setelah semua itu selesai, para pemimpin menemui saya dan berkata, Orang Israel, para imam, dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari bangsa-bangsa di sekitar sini dan dari kebiasaan mereka yang memuakan, yaitu bangsa Kanaan, Het, Peris, Yebus, Amon, Moab, Mesir, dan Amori. Mereka menikahi anak perempuan dari bangsa-bangsa itu, juga menikahkan anak lelaki mereka dengan anak perempuan dari situ. Bangsa yang suci ini pun telah tercampur dengan bangsa-bangsa lain. Para pemimpin dan pejabat adalah yang terutama melakukan perbuatan yang tidak setia ini. Sewaktu mendengar itu, saya langsung merobek pakaian dan rompi panjang saya, lalu menarik kuat-kuat rambut dan janggut saya, dan duduk terdiam karena sangat terkejut. Kemudian, orang-orang yang menghormati perkataan Allah Israel berkumpul di dekat saya karena perbuatan tidak setia dari para tawanan yang kembali itu. Sementara saya duduk terdiam sampai saatnya untuk memberikan persembahan makanan malam hari. Ketika tiba saatnya untuk memberikan persembahan makanan malam hari, setelah merendahkan diri seperti itu, saya pun berdiri dengan pakaian yang sudah disobek. Lalu saya berlutut dan mengangkat tangan saya kepada Yehuwa Allah saya. Saya berkata, "Oh Allahku, aku merasa malu dan tidak pantas mengangkat mukaku ke arah-Mu. Karena kesalahan kami sudah menumpuk sampai lebih tinggi daripada kepala kami. Dan pelanggaran kami sudah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Sejak zaman leluhur kami sampai hari ini, dosa kami sangat banyak. Karena kesalahan yang kami lakukan, kami, raja-raja kami, dan para imam kami diserahkan ke tangan raja-raja dari negeri lain, dibunuh oleh pedang, ditawan, dijarah, dan dipermalukan sampai hari ini. Tapi untuk waktu yang singkat, Yehuwa Allah kami berkenan kepada kami dengan membiarkan sebagian orang terluput dan memberi kami tempat yang aman di tempat kudusnya, untuk membuat mata kami bercahaya, oh Allah, dan untuk memberi kami sedikit kelegaan dari perbudakan kami. Karena meskipun kami ini budak, Engkau tidak meninggalkan kami selama kami diperbudak. Tapi Engkau menunjukkan kasih setia kepada kami di hadapan raja-raja Persia, untuk melepaskan kami agar dapat membangun kembali rumah-Mu yang runtuh, dan untuk melindungi kami di Yehuda dan di Yerusalem. Sekarang, setelah semua ini, apa yang bisa kami katakan, oh Allah? Sebab kami telah meninggalkan perintah-perintah-Mu, yang Engkau sampaikan melalui hamba-hamba-Mu para nabi. Engkau berkata, negeri yang akan kalian masuki dan ambil sebagai milik adalah negeri yang cemar karena kecemaran penduduk negeri itu. Mereka telah memenuhi seluruh negeri itu dengan kenajisan dari ujung ke ujung karena perbuatan mereka yang memuakkan. Jadi jangan nikahkan anak perempuan kalian dengan anak lelaki mereka. Begitu juga anak lelaki kalian dengan anak perempuan mereka. Jangan pernah membantu mereka menjadi damai dan makmur. Dengan begitu, kalian akan menjadi kuat dan memakan hasil yang baik dari negeri itu, serta mewariskannya kepada anak cucu kalian selamanya. Sekarang, kami telah merasakan akibat semua kesalahan dan dosa kami, dan kami sadar bahwa Engkau tidak memperlakukan kami sesuai dengan kesalahan kami, oh Allah, dan Engkau mengizinkan kami yang ada di sini terluput. Apakah kami akan melanggar lagi perintah-Mu dan membentuk kerjasama melalui pernikahan dengan orang yang melakukan hal-hal memuakan ini? Tidakkah Engkau akan menjadi sangat marah dan memusnahkan kami sampai tuntas, sampai tidak ada lagi yang tersisa ataupun selamat? Oh Yehuwa Allah Israel, Engkau adil, karena kami selamat sampai hari ini, sebagai orang-orang yang tersisa. Sekarang, kami menghadap Engkau dalam keadaan bersalah, karena tidak satu pun dari kami pantas menghadap Engkau. Pasal 10. Selagi Esra berdoa dan mengakui dosa bangsanya sambil menangis dan sujud di depan rumah Allah yang benar, banyak pria, wanita, dan anak-anak bangsa Israel berkumpul di sekeliling dia, dan bangsa itu menangis sejadi-jadinya. Lalu Syekania anak Yehiel keturunan Elam berkata kepada Ezra, Kita telah bertindak tidak setia kepada Allah kita,
dengan menikahi wanita dari rakyat negeri ini. Tapi Israel masih punya harapan. Sekarang, mari kita membuat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua wanita itu dan semua anak mereka, sesuai arahan Yehua dan orang-orang yang menghormati perintah Allah kita. Mari kita bertindak sesuai dengan Taurat. Berdirilah, karena hal ini adalah tanggung jawabmu, dan kami mendukungmu. Beranikan dirimu dan bertindaklah. Ezra pun berdiri dan menyuruh para imam kepala, orang Lewi, dan semua orang Israel berikrar untuk melakukan semua yang telah mereka katakan. Maka mereka berikrar. Ezra lalu pergi dari depan rumah Allah yang benar ke dalam ruangan Yehohanan anak Eliasyib. Meski dia pergi ke sana, dia tidak makan atau minum apa-apa, karena dia sedang berduka melihat tindakan yang tidak setia dari para tawanan yang kembali itu. Lalu, dibuatlah suatu pengumuman di seluruh Yehuda dan Yerusalem, bahwa semua tawanan yang sudah kembali itu harus berkumpul di Yerusalem. Sesuai dengan keputusan para pejabat dan pemimpin, siapapun yang tidak datang dalam waktu 3 hari harus diusir dari antara para tawanan yang kembali itu, dan semua barang miliknya akan disita. Maka dalam 3 hari, pada hari ke-20 bulan ke-9, semua pria Yehuda dan Benyamin berkumpul di Yerusalem. Mereka semua duduk di halaman rumah Allah yang benar sambil gemetar karena ketakutan, juga karena hujan deras. Lalu Imam Ezra berdiri dan berkata kepada mereka, "Kalian semua bertindak tidak setia dengan menikahi wanita asing. Kalian menambahkan dosa Israel. Sekarang, akui dosa kalian kepada Yehua, Allah leluhur kalian, dan lakukan kehendaknya. Pisahkan diri dari bangsa-bangsa di sekitar sini dan dari istri-istri asing kalian." Seluruh bangsa itu menjawab dengan lantang, Kami bertanggung jawab untuk melakukan tepat seperti yang kamu katakan. Tapi orang yang berkumpul di sini ada banyak, dan sekarang sedang musim hujan. Tidak mungkin kami bisa berdiri di luar, dan masalah ini tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari, karena yang melakukan dosa ini banyak sekali. Jadi, izinkanlah para pejabat kami mewakili kami semua. Nanti, pada kesempatan lain, semua orang di kota-kota kami yang menikahi wanita asing akan datang bersama para pemimpin dan hakim dari kota masing-masing, sampai kami membuat Allah tidak marah lagi kepada kami karena masalah ini. Tapi Yonatan anak Asahel dan Yahseya anak Tikwa tidak setuju. Mereka didukung oleh Mesyulam dan Syabetai dari suku Lewi. Meski begitu, para tawanan yang kembali itu tetap melakukan apa yang sudah mereka sepakati. Pada hari pertama bulan ke-10, Imam Ezra mengadakan rapat terpisah untuk menangani masalah ini bersama para pemimpin keluarga pihak bapak yang nama-namanya terdaftar. Mereka selesai menangani semua orang yang menikahi wanita asing pada hari pertama bulan pertama. Ternyata ada juga anak-anak imam yang menikahi wanita asing. Mereka adalah anak-anak dan saudara lelaki Yeshua anak Yehosadak, yaitu Maaseya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Mereka berjanji akan mengusir istri mereka. Selain itu, karena mereka bersalah, masing-masing akan mempersembahkan seekor domba jantan dari ternak mereka. Inilah orang-orang yang juga melakukan dosa itu. Dari keluarga Imer, Hanani dan Zebadia. Dari keluarga Harim, Maaseya, Elia, Shemaya, Yehiel, dan Uzia. Dari keluarga Pasyur, Elioenai, Maaseya, Ismael, Netanel, Yosabat, dan Eleasa. Dari suku Lewi, Yosabat, Shimei, Kelaya atau Kelita, Petahia, Yehuda, dan Eliezer. Dari antara para penyanyi, Eliashib. Dari antara para penjaga gerbang, Shalum, Telem, dan Uri. Dari antara orang-orang Israel, dari keluarga Paros, Ramia, Izia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia, dan Benaya. Dari keluarga Elam, Matania, Zakaria, Yehiel,
Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari keluarga Zatu, Elioenai, Eliashib, Matania, Yeremot, Zabad, dan Aziza. Dari keluarga Bebai, Yehohanan, Hanania, Zabai, dan Atlai. Dari keluarga Bani, Mesyulam, Maluh, Adaya, Yasyub, Sheal, dan Yeremot. Dari keluarga Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezalel, Binui, dan Manasye. Dari keluarga Harim, Eliezer, Ishiya, Malkia, Shemaya, Shimeon, Benyamin, Maluh, dan Shemaria. Dari keluarga Hasyum, Matenai, Matatah, Zabat, Elifelet, Yeremai, Manasye, dan Shimei. Dari keluarga Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaya, Bedeya, Keluhi, Wania, Meremot, Eliashib, Matania, Matenai, dan Yahasu. Dari keluarga Binui, Shimei, Shelemia, Natan, Adaya, Maknadebai, Syashai, Syarai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria, dan Yusuf. Dari keluarga Nebo, Yeyel, Matitia, Zabad, Sebina, Yadai, Yoel, dan Benaya. Mereka semua telah menikahi wanita asing, dan mereka mengusir istri-istri mereka serta anak-anak mereka.